Selamat hari Minggu adik-adik. Halo adik-adik yang ada di rumah, gimana kabar kalian hari ini? Baik dan sehat kan? Kakak berharap keadaan adik-adik baik dan sehat tanpa kurang suatu apapun. Adik-adik, hari ini kita akan dilayani oleh kakak-kakak yang ada di sini loh. Masih inget gak adik-adik sama kalian yang ada di sini sekarang? Kalau nggak ingat, yuk kita kenalan lagi. Di sini ada Kak Tommy sebagai gitaris. Ada Kak Daniel sebagai kahonis, lalu ada Kak Udri dan Kak Nomi sebagai liturgos. Wah, Kak Udri lihat masih pada ngantuk nih, masih pada lemes. Ayo adik-adik, biar lebih semangat lagi, kita bangkit berdiri untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan bernyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ikutin gerakan kakak ya. Ternyata masih pada lemes nih. Iya nih. Belum semangat. Ayo adik-adik, biar kita tambah segar dan semangat, kita nyanyi satu lagu pujian lagi yuk. Laskar Kristus. Ayo kita sama-sama nyanyikan ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Adik-adik, sebelum masuk ke dalam ibadah, kita akan bersatu teduh untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan nanti. Mari lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita sudah masuk ke dalam ibadah loh adik-adik. Jadi kakak harap adik-adik berdiri dengan posisi yang baik ya. Ayo itu, siapa yang masih duduk? Ayo berdiri yang baik. Dalam segala keadaan, kita harus bersyukur karena Tuhan telah memberi kita kasih karunia-Nya. Kita juga harus rela memberi diri untuk melayani, meskipun dari hal kecil. Seperti saat kita ibadah online ini, ada kan adik-adik yang dimintai tolong untuk membaca ayat Alkitab? Karena rasa syukur itu, maka kita harus bersuka cita. Untuk itu, mari kita angkat satu pujian yang terambil dari Kidung Ceria nomor 151, Aku Bersuka Cita. Mari kita pergi
kita akan berdoa pembukaan. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu hati dan pikiran kita, mari bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur karena kami boleh berada di tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih ya Tuhan karena kami boleh mengadakan ibadah hari Minggu ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami, berikan kami Roh Kudus-Mu supaya kami boleh mengikuti ibadah kami dengan baik. Bapa, berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Semoga ibadah ini lancar dengan baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian hari ini terambil dari Mazmur 145 ayat yang 8 sampai 17. Dibuka ya kitabnya adik-adik. Mazmur 145 ayat 8 sampai 17 berbunyi demikian. Bacaan Mazmur pada hari ini terambil dari Mazmur 145 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ke-17 yang berbunyi demikian. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, dari Mazmur yang kita baca tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan itu pengasih, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Makanya kita harus percaya sama Tuhan sebagai rasa syukur kita kepadanya, karena Tuhan telah menopang dan menolong kita, apalagi di saat kita betul-betul membutuhkannya. Untuk merespon Mazmur Pujian tadi, kita akan menyanyikan satu lagu pujian yang terambil dari Kidung Ceria 22, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku, di asuhnya. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasih-Ku kepadamu. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, adik-adik yang sudah bisa menulis, kakak persilahkan untuk menyiapkan pulpen dan kertas untuk mencatat firman yang akan diberitakan. Ayo siapkan hati dan pikiran kita dengar firman Tuhan yuk. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Wah, seneng banget nih. Hari ini Kak Tasya bisa menyapa adik-adik yang ada di kelas TK. Apa kabar semuanya? Semoga adik-adik yang ada di rumah bersama mama, papa, dan juga keluarga yang ada di rumah selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Satu lipat tangan, dua tunduk kepala, tiga tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada pagi hari ini
Tuhan boleh bangunkan kami. Sekarang kami mau bersama-sama beribadah, kami mau membaca Alkitab, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekarang, adik-adik buka Alkitabnya, bisa minta tolong mama, papa, atau kakak yang mendampingi adik-adik ibadah. Buka dari Perjanjian Baru, 2 Korintus 8, ayat 1 sampai 9. Ayo, dibuka Alkitabnya, 2 Korintus 8, ayat 1 sampai 9. Ada teman kita yang mau membacakan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan, "Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicoba dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku beraksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendakan Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadinya kaya oleh karena kemiskinannya." Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, Kak Tasya punya gambar nih di sebelah sini. Ini gambar apa ya? Adik-adik, ada yang tahu? Gambar rumah ya? Iya, betul. Gimana adik-adik gambar rumahnya? Kira-kira rumahnya bagus atau enggak ya? Terus rapi atau berantakan? Nah, ternyata gambar rumahnya berantakan dan rusak banget adik-adik. Itu adalah gambar rumah orang-orang Kristen yang ada di Makedonia saat itu. Kalau turun hujan, atapnya bocor, jadi air hujannya masuk ke rumah. Mereka kedinginan. Terus kalau siang hari, wah, terik panas matahari masuk ke dalam rumah, mereka kepanasan. Pokoknya nggak nyaman banget deh adik-adik. Tapi sayangnya mereka belum bisa perbaiki rumah mereka nih adik-adik. Kenapa ya? Ternyata mereka nggak punya cukup uang untuk benerin rumah mereka. Tapi orang-orang di Makedonia itu adalah orang-orang yang hebat loh adik-adik. Kenapa hebat Kak? Meskipun mereka hidup dalam kemiskinan dan kekurangan, mereka masih tetap mau mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka masih tetap datang ibadah kepada Tuhan, hidup mereka dekat kepada Tuhan, mereka tidak menjauhi Tuhan, karena mereka tahu Tuhan itu sangat baik dan selalu mau menjaga mereka. Karena itu, orang-orang di Makedonia, meskipun di tengah-tengah kesulitan mereka menderita, tapi mereka masih mau membantu
dan menolong orang-orang yang ada di Yerusalem yang saat itu sedang dalam kesusahan atau kesulitan adik-adik. Dan yang hebatnya lagi, orang-orang di Makedonia itu memberi atau menolong orang-orang di Yerusalem gak pakai cemberut loh adik-adik. Mereka memberi dengan senang hati dan sukacita. Coba deh kita bayangin kalau misalnya adik-adik cuma punya 1 biskuit nih, terus kakaknya minta atau temennya mau. Kira-kira adik-adik mau nggak ya kasih? Cuma punya 1. Atau adik-adik punya mainan dan boneka kesayangan banget kak. Ini cuma 1 doang. Kalau temennya ada yang mau pinjam, kira-kira adik-adik mau kasih pinjam nggak ya? Kalau misalnya temennya ada yang mau pinjam, adik-adik mau nggak ajak temennya main bareng? Dikasih pinjam nih mainannya dipegang sama temen-temennya. Cuma satu-satunya dan kesayangan adik-adik banget. Mau nggak kira-kira? Nah, jemaat di Makedonia saat itu, meskipun mereka kesusahan, mungkin cuma punya sisa uang saat itu, ya sisa itu doang adik-adik. Tapi mereka tetap mau menolong dan membantu orang-orang yang ada di Yerusalem. Nah, baik banget kan, hebat banget kan orang-orang di Makedonia itu. Lalu Rasul Paulus melihat apa yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia. Wah, Rasul Paulus kagum banget adik-adik, seneng banget karena jemaat atau orang-orang di Makedonia mau membagikan kasih Tuhan, mau membagikan berkat dari Tuhan kepada orang-orang di sekitar mereka. Tapi ada nih adik-adik yang kebalikan dari jemaat Makedonia. Ada suatu jemaat di kota Korintus. Kota Korintus itu adik-adik harus tahu, kotanya sangat besar, bagus loh adik-adik. Orang-orangnya juga diberkati Tuhan dengan berkat yang melimpah, kaya raya, punya pekerjaan yang baik, punya rumah yang besar, yang bagus-bagus. Beda kayak rumah orang-orang yang ada di Makedonia, yang tadi bocor, terus berantakan, rusak. Wah, kalau orang-orang di Korintus, rumahnya bagus-bagus, punya uangnya banyak, punya emas, perhiasan, makanannya melimpah adik-adik. Pokoknya hidupnya enak banget deh. Tapi orang-orangnya nggak sama kayak orang-orang di Makedonia. Sayang banget, mereka pelit loh adik-adik. Mereka nggak mau membantu jemaat yang ada di Yerusalem. Mereka nggak mau nolong. Mereka maunya, oh ini kan punya aku, udah ini buat aku doang. Nggak mau dibagi-bagi. Padahal berkatnya uang, rumah yang bagus, kekayaan. Dari siapa asalnya? Dari Tuhan. Nah, Rasul Paulus mau menegur jemaat di Korintus. Hei jemaat di Korintus, kamu harus tahu bahwa berkat harta yang melimpah, rumah yang bagus, itu asalnya dari Tuhan. Kamu juga harus membagikan berkat itu, menolong sesama, membantu orang-orang yang kesusahan pada saat itu khususnya di jemaat yang ada di Yerusalem. Nah, sekarang adik-adik pilih. Adik-adik mau kayak jemaat yang di Makedonia nih, yang apa tadi? Yang baik, yang mau berbagi, yang mau menolong, atau kayak orang-orang yang di Korintus, yang egois, yang pelit, yang gak mau membantu. Adik-adik pilih yang mana? Yang baik atau yang jahat? Pastinya yang baik lah kak. Iya bener banget. Kalau kayak gitu, berarti hari ini kita juga belajar nih adik-adik untuk sama seperti orang-orang yang ada di Makedonia. Karena Tuhan sudah begitu baik buat kita, kepada adik-adik. Apa aja ya kak berkat dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Apa? Oh, nafas kehidupan. Coba adik-adik taruh jarinya di bawah hidung. Ada nafasnya enggak? Ada kak. Nah, itu berkat dari Tuhan. Adik-adik bisa bangun pagi hari ini, melihat matahari, beribadah. Adik-adik masih dikasih kesehatan. Padahal adik-adik di luar sana ada apa? Virus ya. Lagi banyak virus. Tapi adik-adik masih dikasih kesehatan.
kekuatan sama Tuhan, bareng sama mama, papa, dan keluarga yang ada di rumah, itu semua berkat dari Tuhan. Apalagi? Oh bener, Kak, aku masih dikasih makan yang cukup. Betul, masih bisa makan 3 kali sehari atau bahkan lebih mungkin. Itu juga berkat dari Tuhan. Nah, kita diajarkan untuk mau meneruskan kasih dan kebaikan yang sudah kita terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan apa, Kak? Dengan melakukan perbuatan baik kepada sesama kita. Nah, kalau sekarang kita kegiatannya banyakan di rumah ya adik-adik ya. Nah, apa yang bisa adik-adik lakukan? Adik-adik bisa lakukan perbuatan baik untuk orang-orang yang ada di rumah. Contohnya, adik-adik mau berbagi makanan, mainan sama kakak atau sama adik. Kalau mamahnya kasih kue, jangan dimakan sendiri, dihabisin sendiri, tapi bagi ke adik atau kakaknya. Terus kalau ada mainan yang tadi, mainan kesayangan, kakaknya juga pengen main, pengen pegang. Kalau sekarang boleh deh, ayo Kak kita main bareng gitu. Terus adik-adik juga bisa membantu mama di rumah atau bibi yang ada di rumah dengan beresin mainan sendiri. Adik-adik yang udah TK besar nih, yang udah besar pasti udah bisa kan rapiin mainannya sendiri. Itu juga salah satu bentuk perbuatan baik yang bisa kita lakukan di rumah. Nah, ada lagi nih adik-adik. Kak Tasya mau kasih tahu adik-adik 3 magic word. Apa tuh Kak? 3 kata ajaib adik-adik. Apa aja ya Kak? Yang pertama adalah please. Please apa ya? Pinter banget. Apa? Tolong. Benar. Kalau adik-adik butuh sesuatu, jangan lupa bilang tolong. Jangan bilang gini, Bi, ambilin dong buku di bawah. Mah, aku mau mainan itu dong. Nah, tapi sekarang kita belajar. Kata ajaib yang pertama, tolong. Pakai tolong. Bi, tolong dong ambilin mainan aku. Mah, tolong dong aku lapar, bikinin makanan dong, Mah. Nah, gitu ya. Yang kedua, thank you. Thank you apa ya? Ya, betul. Terima kasih. Nah, contohnya, kalau misalnya mama habis bikinin makanan, tadi pagi dibikinin sarapan sama mama, bilang, terima kasih mah makanannya, enak banget loh. Nah, terus terima kasih juga misalnya ke kakak, udah mau temenin aku ibadah hari ini. Pokoknya kalau misalnya ada orang yang kasih sesuatu ke adik-adik, makanan, barang, hadiah, ada yang membantu adik-adik, jangan lupa bilang terima kasih. Kata ajaib yang ketiga adalah sorry. Apa tuh ya sorry? Pinter banget nih bahasa Inggrisnya. Maaf. Adik-adik kalau melakukan kesalahan jangan lupa minta maaf. Kalau lagi main, terus nggak sengaja nyenggol pas bunganya mama, atau nggak sengaja nyenggol kopinya papa, jatuh. Jangan lari ke kamar, aduh takut dimarahin. Nangis. Tapi bilang minta maaf ya ma, pak, aku nggak sengaja. Nah, lewat 3 kata ajaib ini juga merupakan salah satu bentuk perbuatan baik yang bisa adik-adik lakukan kepada orang-orang yang ada di rumah adik-adik. Jadi jangan lupa ya adik-adik. Nah, hari ini aktivitasnya untuk adik-adik semua yang ada di rumah, khusus untuk anak kelas TK, adalah adik-adik rekam atau bikin video adik-adik lagi peluk mamahnya, terus bilang terima kasih. Kalau adik-adik mau tambahin, terima kasih Ma untuk sarapannya pagi ini, makanan mama enak. Atau terima kasih Pa, udah temenin aku ibadah hari ini. Atau terima kasih Kak, sudah mau bantuin aku beresin mainan. Adik-adik boleh atau cuma bilang terima kasih Ma, gitu juga boleh. Nah, nanti adik-adik rekam videonya, terus dikirim ke grup WhatsApp Pelkat PA. Untuk adik-adik yang belum bisa bilang
Terima kasih. Adik-adik boleh foto aja, peluk mamanya atau papa atau keluarga yang ada di rumah, terus dikirim deh ke grup LKPA. Kak Tasya tunggu ya. Demikian firman Tuhan hari ini. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah selesai mendengarkan firman. Sekarang saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Sekarang kita akan mendengarkan warta PA untuk minggu ini. Pertama, kami kakak layan PA Shalom Depok mengucapkan selamat bertambah usia untuk adik-adik dan kakak layan yang berulang tahun pada tanggal 23 sampai 29 November. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, minggu ini adik-adik diminta untuk menulis absen kehadiran di kolom komentar YouTube di bawah ini ya. Contohnya, Audrey kelas 2 sudah beribadah. Untuk adik-adik yang belum bisa menulis, bisa minta tolong mama, papa, atau orang yang mendampingi. Ketiga, adik-adik dan papa mama yang mendampingi adik-adik dalam IHMPA hari ini, jika ada kritik dan saran yang ingin disampaikan terkait IHMPA online, dengan sangat terbuka bisa disampaikan ke kakak layan PLKPA Shalom Depok via WhatsApp atau bisa mengisi link di bawah ini. Semua saran dan kritik dari adik-adik maupun papa mama akan kita terima dan nantinya akan kita terapkan dalam IHMPA online ini. Yang keempat, adik-adik jangan lupa minggu depan kita tetap akan beribadah lagi di ibadah online PLKPA Shalom Depok jam 7 pagi di channel GPIB Shalom Depok. Adik-adik dan kakak-kakak, gak kerasa ya ibadah kita hari ini udah mau selesai. Kakak harap firman yang sudah disampaikan tadi dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga pujian yang sudah kita panjatkan dapat diterima oleh Tuhan. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu penutup yang terambil dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama bernyanyi, membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah memberikan persembahan. Sekarang kita sudah menutup ibadah kita berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami sudah boleh menyelesaikan ibadah kami. Terima kasih untuk firman yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Ajarlah kami Bapa untuk menjadi anak-anak-Mu yang boleh menyebarkan kebaikan-Mu kepada sesama kami. Ajarlah kami untuk menjadi anak-anak yang boleh mau berbagi, menolong, dan membantu sesama kami. Kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami menyerahkan seluruh aktivitas kami selanjutnya, bahkan seminggu ke depan, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Bapa. Berikan kami semua kesehatan dan kekuatan ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan.